Kali ini kita akan membahas tentang pemrosesan minyak sawit mulai dari buah sawit hingga menjadi minyak sawit mentah yang siap diproses lebih lanjut. Minyak sawit berasal dari buah sawit yang tentunya dipanen dari kebun sawit, bukan kebun jeruk, kebun kopi, atau bahkan kebunku, karena kebunku penuh dengan bunga. Buah sawit dipanen dari pohonnya dalam bentuk tandan buah yang memiliki berat mulai dari belasan hingga puluhan kilogram per tandannya. Tandan buah ini perlu segera diproses dalam waktu kurang dari 24 jam sejak dipanen. Tandan-tandan buah sawit ini kemudian ditempatkan pada konveyor yang akan membawanya ke unit pemproses berikutnya. Penting untuk diperhatikan di sini bahwa hanya tandan buah sawit saja yang boleh masuk ke konveyor, sedangkan truknya tidak boleh ikut, apalagi supirnya. Tandan buah sawit dibawa oleh konveyor untuk masuk ke unit pertama, yaitu unit sterilisasi. Di sini, buah sawit dikontakkan dengan kukus selama beberapa waktu, 60-90 menit, untuk mematikan enzim-enzim lipase sehingga pembentukan asam lemak dalam buah bisa dihentikan. Terdapat dua tipe sterilizer yang sering dipakai di pabrik kelapa sawit, yaitu tipe vertikal dan tipe horizontal. Yang Anda saksikan dalam video ini merupakan sterilizer tipe vertikal. Selain itu, pengukusan ini juga menjadikan buah sawit menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah dilepaskan dari tandannya. Tandan buah yang sudah disterilisasi kemudian dibawa ke unit selanjutnya, yaitu unit threshing atau disebut juga unit pembrondol. Unit ini berbentuk seperti drum yang diputar sedemikian rupa sehingga tandan-tandan buah mengalami benturan dengan dinding drum dan melepaskan buah sawit dari tandannya. Karena telah dilunakkan oleh kukus, buah menjadi lebih mudah terlepas sehingga benar-benar terpisah dari tandannya. Atau mungkin juga karena buahnya pusing diputar-putar sehingga menyerah dan memilih lepas dari tandannya. Buah sawit yang sudah terpisah dari tandan siap untuk dibawa ke unit berikutnya, yaitu digester dan screw press. Buah sawit akan masuk ke unit digester dan kembali dikontakkan dengan kukus. Gunanya adalah agar serat-serat buah sawit menjadi lebih lunak lagi dan lebih mudah dilumatkan. Selanjutnya, buah yang telah lunak masuk ke dalam screw press.
Di sini buah sawit diperas hingga minyak yang tersimpan di daging buahnya keluar. Mesin screw press ini mampu memeras buah sawit habis-habisan, bahkan melebihi preman tukang palak di pasar. Sehingga minyak sawit yang keluar bisa sangat maksimal, menyisakan ampas buah yang biasa disebut press cake. Meskipun disebut cake, jangan sekali-kali memberikan kejutan ulang tahun pacar kalian dengan press cake ini, kalau masih belum siap putus. Minyak sawit yang telah terperas kemudian dialirkan ke unit berikutnya. Minyak hasil pemerasan tersebut dilewatkan ke vibrating screen. Di sini, sisa-sisa cake yang terbawa bersama minyak dipisahkan sehingga tidak ada lagi padatan yang ikut dalam aliran minyak. Minyak yang sudah terbebas dari padatan kemudian dialirkan menuju tangki clarifier. Tangki ini berfungsi untuk memisahkan minyak dari sludge dan air. Minyak yang keluar dari unit clarifier ini sejatinya masih mengandung air yang cukup signifikan. Untuk menurunkan kadar airnya hingga di bawah ambang batas, minyak perlu dilewatkan ke unit sentrifugasi. Setelah cukup kering, minyak bisa dikirim ke tangki penampungan produk untuk selanjutnya dijual sebagai produk CPO. Dengan demikian, selesailah proses produksi CPO ini. Kok videonya masih lanjut? Oh iya, prosesnya masih belum tuntas sepenuhnya. Masih ada beberapa bagian yang belum jelas nasibnya. Kita tuntaskan biar mereka tidak merasa diterlantarkan. Pertama, tandan kosongnya. Sekarang ini tandan kosong sedang terpuruk karena merasa tak berguna setelah ditinggal buah. Agar tidak bersedih lagi, tandan ini perlu kita proses hingga menjadi lebih berguna. Pertama-tama tandan kosong dimasukkan ke unit screw press untuk membuang air hasil pengukusan sehingga tandan menjadi lebih kering. Di saat yang sama, tandan kosong yang telah kering kemudian dipotong dan dicacah agar menjadi lebih halus, meskipun tidak sampai sehalus perasaan wanita. Serat halus tandan kosong ini bisa dikembalikan ke kebun untuk dijadikan sebagai pupuk. Namun bisa juga dimanfaatkan untuk keperluan lain setelah diproses lebih lanjut. Berikutnya adalah press cake. Press cake ini terdiri dari serabut dan biji sawit. Dari unit screw press cake ini dibawa sambil dikeringkan menuju rotary drum untuk dipisahkan antara serabut dan biji sawit. Serabut ini dapat dijadikan sebagai bahan bakar untuk penyediaan energi di pabrik sawit itu sendiri. Biji yang sudah terbebas dari serat kemudian dibawa ke unit selanjutnya dengan cara dihisap dan mengalir bersama udara. Metode ini dipilih sekaligus untuk memisahkan antara biji besar atau biji dari jenis dura dengan biji kecil atau biji dari jenis tenera. Beginilah bentuk dari biji dura dan beginilah bentuk dari biji tenera.
Biji sawit jenis Tenara ini kemudian dibawa menuju hopper yang akan mengumpankan biji-biji tersebut ke unit pemecah biji atau disebut unit cracker. Biji-biji sawit ini dipecahkan cangkangnya untuk mendapatkan inti biji atau disebut dengan kernel. Kernel ini merupakan bagian lain dari buah sawit yang juga mengandung minyak. Biji-biji sawit yang telah dipecahkan kemudian dialirkan menuju bak yang berisi air kapur. Air kapur ini akan memisahkan cangkang biji dengan inti bijinya. Keluar dari bak air kapur, cangkang dan kernel akan terpisah dengan baik. Cangkang ini sangat baik jika digunakan sebagai bahan bakar. Kernel-kernel yang sudah terpisah dari cangkang kemudian dimasukkan ke unit pengering. Kemudian disimpan di silo dan siap dijual ke pabrik-pabrik pengolah kernel sehingga bisa diperoleh minyak inti sawit atau palm kernel oil. Dengan demikian, tuntas sudah semua proses inti yang ada di pabrik kelapa sawit. Sampai jumpa di video-video lainnya.